Salam. Saudara, tema khotbah kita pagi ini adalah mengelola alam dalam ketaatan kepada Pencipta. Kita mesti kait-kaitkan sampai pada pengutusan dan peradaban pendeta. Begini, Hebel itu kesia-siaan menurut bahasa Ibrani. Tema utama pemberitaan pengkhotbah adalah Hebel. Saudara berpikir pesimis apalagi skeptis itu memang berbahaya. Tetapi hidup ini juga perlu berpikir pesimis. Amin. Jangan terlalu percaya diri juga. Supaya jangan over. Begini kan. Mencintai itu berarti saudara juga harus siap untuk tidak memiliki kan. Amin. Nah, orang berpikir begitu. Jadi kalau saudara mencintai, jatuh cinta, berpacaran, saudara juga harus tidak siap untuk memiliki. Orang yang sukses dalam hidup, dia juga harus siap dengan apa yang disebut kegagalan kan. Amin. Setiap pasangan kalau saya kasih nikah saya selalu bilang, siap juga ketika maut memisahkan. Jadi berpikir pesimis juga. Karena itu supaya kita bisa paham teks ini mau tidak mau, kita menempatkan diri seperti penulis pengkhotbah. Ada 3 kesia-siaan disebutkan dalam teks kita. Ayat 3 dan 4. Kalau saudara baca baik-baik, pesannya bahwa saya dan saudara yang namanya manusia harus siap jika jerih lelahmu sia-sia. Harus siap. Salomo membangun bait Allah yang megah. Tetapi prestasi itu menurut catatan sejarawan bahwa karena bait Allah yang megah, dia menetapkan pajak yang memeras rakyat. Pembangunan selalu ada sisi pihak lain yang dikorbankan. Menjadi pemimpin, menjadi pendeta, orang-orang yang tampil di depan. Ketika saudara mau melakukan perubahan, saudara jangan pikir aman-aman saja. Pasti akan menuai pro dan kontra. Ada yang suka dan tidak suka. Jadi karena itu, apalagi kita berbicara tentang kebenaran, semua yang berkaitan dengan kebenaran, saudara harus siap untuk tidak populer. Dan pendeta, jauhkan diri dari populer dunia, karena kita memberitakan kebenaran. Betapapun dibenci, kebenaranlah yang harus kita beritakan. Banyak orang saudara kadang bekerja keras untuk kebutuhan dan investasi masa depan. Banyak orang tua berlelah-lelah, tetapi anak-anaknya tidak menghargai mereka. Saya ini kalau besok setiap kali pergi atau pulang, naik-naik Faut Metan atau turun-turun Faut Metan, saya lihat itu tugu botol itu saya ketawa setengah mati. Karena itu tugu botol itu kan awalnya botol dan tanda X, tanda silang. Itu dibangun Pak Pitalo waktu itu kalau tidak salah. Supaya tandanya berhenti mafu, gitu, berhenti mabok. Orang soal juga pemain. Sekarang dong toki buang itu tanda X, dong ke setengah botol, baru ada jual laru putih di sebelah. Oh, gitu. Saya akui berarti. Pak Taneo biasa singgah-singgah di situ kok Pak. Bayangkan itu larang mabuk tapi sekarang justru dibolehkan. Saudara-saudara, begitulah hidup. Saya istri pergi kegiatan di Bogor, saya dan anak-anak saya masak.
potong kangkung, goreng ikan. Saya belajar bikin rendang. Habis itu saya panggil saya pun anak dong makan. Dong makan kedua dong bilang son enak. Mama masa enak, mama papa masa son enak. Saya dalam hati cek sudah masih berprotes apa lagi. Protes apa lagi, cek sudah. Tapi begitulah, saya dan saudara harus siap. Kehidupan itu begitu. Seberapa kuat pun saudara berdoa, kadang saudara, pendeta muku-muku berdoa kasih di penjemaat, begitu dia sakit, sana ada yang berdoa. Malah dong tanya kapan pindah. Ini saudara, ini kecelakaan. Jadi hidup harus siap dengan ini keadaan. Saya dan saudara harus siap dengan keberadaan kita. Begitulah hidup. Selalu ada hebel, selalu ada kesia-siaan. Ayat 5 dan 7, saudara. Untuk mendalami makna kesia-siaan, teks ajak kita belajar dari alam. Matahari harus bergeser, aktivitasnya terbit dan terbenam. Angin bertiup dari utara ke selatan, selatan ke utara. Sungai mengalir ke laut, laut tak menjadi penuh. Apa maksudnya? Matahari terbit pagi hari di sebelah timur kan, warnanya merah-merahan, kemerah-merahan. Tenggelam di ufuk barat. Tapi warnanya kejingga-jinggaan. Matahari mau rubah warna model apapun, dia pun nama tetap matahari. Saudara mau pakai masker model kemana pun kita tahu. Oh ini saya tahu. Ini Pak Bendahara. Tuk-tukuk satu ada di sini. Pendek-pendek orang timur bilang dong pendek-pendek ada di sini. Saya tahu oh ini. Saudara mau make up model apapun itu sudah. Saudara kadang make up bikin muka lain. Tapi tetap. Apapun itu namanya tetap. Belajarlah dari alam. Meski angin kadang ke utara, kadang ke selatan, apapun arahnya namanya tetap sama. Yaitu angin. Mau angin tofan, keras, angin sepoi-sepoi basah pun angin. Sungai mengalir ke laut, air laut bercampur air asin. Air tawar bercampur dengan air asin. Apakah ketika air tawar bertemu dengan air asin, keduanya sepakat membaptiskan nama baru karena terjadi perjumpaan? Tidak. Berapapun liter air yang mengalir dari sungai ke laut tetap disebut air laut. Yang namanya manusia, biar botol mau kemana pun selalu ada sia-sia. Karena itu kita pun kelemahan lah. Sebaik-baiknya hamba Tuhan, pendeta, dia punya kelemahan. Amin. Saya marah, saya pun istri, saya suara naik, dia bilang, kok hamba Tuhan juga suara tinggi. Saya bilang, iya karena saya marah hamba setan. Gitu. Nah. Ya kita punya kelemahan lah. Kita punya titik-titik lemah dalam hidup. Apapun, yang namanya manusia, kita mau bersolek model apapun, mau tampil seperti apapun, selalu ada sia-sia. Ada bagian sia-sia yang menunjukkan kelemahan saya dan saudara. Saya selalu nasihat orang begini. Belajar dari matahari, dari angin, dari laut. Karena itu, saudara bikin pesta nikah. Saudara penggaun pesan dari Spanyol, sepatu dari Ukraina. Saudara pun make up bawa langsung dari Paris. Dengan orang yang nikah di kampung hanya pakai selimut. Saudara pun bikin pesta luar biasa, undang MC,
Ladies and gentlemen, and now, soalnya ada beda dengan saudara-saudara, kita lihat kedua pengantin kita, tidak ada masalah. Mau bikin pesta semeriah apapun, dihadiri ribuan dan jutaan orang. Nilainya sama dengan orang yang sedang bikin pesta, karena sama-sama diberkati. Orang mati, saudara bunuh kerbau, sapi, babi. Saudara bikin prosesinya luar biasa. Apapun nilainya sama dengan orang yang kan sama-sama mati. Dan ditulis mendiang, almarhum, almarhumah. Nilainya sama. Semarah apapun saudara pada suami, istri, anak-anakmu, saudara tidak bisa ganti posisi mereka. Tidak ada satupun karena saya marah saya pu istri langsung saya balik di satu ibu saya bilang lu gak jadi saya pu istri saja. Tidak bisa. Atau saya pu istri marah-marah saya kemudian dia balik dia bilang jadi saya pu suami. Tidak bisa. Tapi kalau saya pu istri bilang tambah lagi ya saya pikir kita renungkan. Itu kita renungkan. Jadi saudara, maksudnya adalah karena ada nilai kesia-siaan, tolonglah dalam hidup ini kita realistis. Realistislah. Ada jemaat yang kita memang mesti ubah doa. Ada juga yang mungkin ya begitu sudah. Orang ada yang bilang saya begitu, Bapak ini orang sana gereja, saya piju dia sana gereja. Saya bilang, Bapak sana kunjungan, saya bilang, sudah persita. Surga itu sempit kan, yang masuk sedikit kan. Makin orang pemalas gereja, peluang kita makin besar. Tidak usah kepala sakit. Ya realistis juga, kita juga realistis. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Selama kita tidak realistis, hebel, sia-sia. Ayat 8-11 itu bicara tentang rasa ingin tahu manusia. Kita ingin tahu sesuatu karena kita bosan dengan rutinitas. Kita mencoba sesuatu, menghasilkan sesuatu. Ketika manusia menemukan mesin uap, itu adalah pintu masuk untuk kemajuan teknologi. Namun makin ke sini, teknologi makin simpel. Semua dahulu semacam barang lama. Apa masalahnya? Kita sedang dibajak oleh yang namanya kepuasan. Tak pernah ada rasa puas. Jadi kalau saudara cari kepuasan, hebel. Itu kesia-siaan. Itu rahasia pelayanan. Rahasia pelayanan itu kita harus terluka. Tuhan bahkan bikin kita tidak sampai di titik aman. Karena kalau kita aman dan kita tidak terluka, itu bukan lagi pelayanan. Itu rahasia Tuhan menuntun setiap hamba-hambanya. Pertanyaannya kalau begitu, apa yang bisa buat manusia keluar dari siklus kesia-siaan? Ada dua hal yang ingin saya ajak kita merenungkan. Pertama, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang teolog, Peter Kreeft, dalam bukunya kalau diterjemahkan 3 filsafat kehidupan. Kata dia, kitab pengkhotbah seperti buku kitab lainnya atau fungsi Alkitab sebagaimana ia ada, maka kitab pengkhotbah juga adalah sebagai mulut Allah. Kita menyebut Alkitab sebagai firman yang tertulis. Dan Yesus adalah wajah Allah. Kita menyebutnya sebagai firman yang menjadi daging. Apa maksudnya? Kitab pengkhotbah menyampaikan perkataan Allah tentang manusia yang sia-sia tapi terus memburu kesia-siaan. Di dalam Kristus wajah Allah yang ditampakkan, di situ kita menemukan kekekalan.
Kristus dalam anugerahnya membuka jalan baru. Ada jalan kekal, jalan yang tidak sia-sia dalam dirinya. Kesia-siaan hanya menjadi milik mereka yang tidak percaya dan tidak takut akan Allah. Saya kadang pikir, waktu saya Butanel dan DPR, saya lihat dia pakai jas kayak bagaya sekali, saya lihat dia jalan. Tapi nanti kita juga yang berdiri kalau angkat sumpah. Jadi saya kalau dampingi DPR sambil bersumpah, saya dalam hati ternyata kamu aja gugup. Ada yang satu saya pegang Alkitab, dia taruh di pentangan, saya sengaja muat saya pentangan di pentangan juga di atas Alkitab. Baru saya bisik dia, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia bilang, Bapak ini iya, saya kasih tahu saja. Pelayanan itu tidak pernah sia-sia. Semua hal boleh saudara lakukan. Tapi kalau orang yang terlibat dalam pelayanan, dia tidak pernah sia-sia dalam hidup. Tantangannya luar biasa, sakitnya luar biasa. Tapi itulah jalan kepastian. Ini juga yang sering terjadi dalam hidup kita. Saya tahu bahwa baru-baru ini kasus LGBT begitu kuat. Kalau ada yang bertanya bagaimana pikiran Pak Pendeta, saya bilang begini. Kelemahan saudara kita yang ada dalam persoalan pergumulan LGBT adalah mereka menampilkan diri dengan perilaku itu mereka hanya mau menjawab hasrat semata. Mereka berlaku seperti orang-orang yang tak percaya pada Allah. Mereka lebih melihat orientasi seksual, menyukai pasangan sejenis. Seolah itulah jawaban dan persoalan yang mereka hadapi. Mereka lupa ada jalan lain. Jalan ketaatan kepada Kristus. Sehingga mereka mampu menekan kehendak bebas untuk masuk dalam kehendak Kristus. Sehingga Kristus bisa menunjukkan jalan yang tak sia-sia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah begitulah kita manusia? Kita menyangka bahwa apa yang kita punya adalah solusi bagi kehidupan. Kita menyangka bahwa dengan uang, harta, pengetahuan, dan status yang kita miliki, kita telah menemukan jalan hidup ini. Sesungguhnya kita sedang masuk dalam kerumitan kesia-siaan yang baru. Ada satu sindiran yang perlu saudara renungkan. Ketika ilmu pengetahuan terlampau arogan, John Stewart menulis sindirannya. Dia bilang begini, pada abad ke-20, Stephen Hawking, itu yang Sumati itu ya, Stephen. Fisikawan Inggris yang dianggap sebagai pemikir terbesar sejak Albert Einstein. Dia berkata, ilmuwan akan terus mendaki gunung pemahaman manusia hingga mencapai puncaknya. Tapi John Stewart bilang, tapi ketika para ilmuwan mencapai puncak dan melihat ke sisi lain, mereka akan terkejut karena para teolog, orang-orang beriman, telah berada di sana selama berabad-abad. Yang satu berjalan dengan kemampuan diri, yang satu berjalan dengan anugerah Kristus. Tidak ada kesia-siaan dalam pelayanan ini. Cintailah pelayanan ini. Orang-orang yang mengikut Kristus tidak pernah sia-sia. Kita boleh kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan sampai berderai air mata. Ada nostalgia yang menusuk kita ketika kita meninggalkan satu tempat. Tetapi ini adalah jalan kekal yang terus akan menuntun kita.
Ada nilai luar biasa dari pelayanan. Saya duduk di Oibufu di pinggir jalan di anak-anak dong. Saya pakai celana pendek. Kita duduk-duduk. Orang lewat, mau lihat bapak. Hei bapak pendeta, pakai celana pendek saya. Saya bilang, kok celana pendek san apa daripada san pakai celana. Itu lebih parah. Tapi bayangkan ada nilai, ada penempatan, ada penghormatan terhadap pelayanan ini. Jangan sia-siakan itu. Hal kedua, ini saya mau kaitkan juga dengan konsep perayaan bulan lingkungan hidup. Supaya paham ini, kita pengkhotbah, saya cari-cari dia pun. Kaitan dengan lingkungan hidup di mana? Begini. Dalam kajian terhadap kitab pengkhotbah ada yang unik. Yaitu cara orang Ibrani kuno membaca kitab ini. Kitab ini hanya dibacakan pada hari raya Pondok Daun. Cukup. Bukan dibaca sembarang. Hari raya panen. Kitab ini dibaca dengan pesan hebel, kesia-siaan. Kesia-siaan, sia-sia. Menurut tradisi Hebel, kesia-siaan itu dibacakan. Karena kesia-siaan hanyalah milik mereka yang tak menghargai tanah pemberian Tuhan. Para pemalas tidak akan pernah menikmati hasil. Hebel kesia-siaan juga berarti manusia tidak terjerat dengan hasil yang dimilikinya. Semua dinikmati dalam rasa syukur dan cinta kepada Tuhan. Jika kita pengkhotbah dibaca, maka bukan hasil panennya, tetapi sang pemberi hasil panen. Itu yang perlu dimuliakan, disanjung. Orang Ibrani menyadari diri dan alam adalah mitra untuk memuliakan Tuhan. Hebel adamah, manusia sia-sia. Dan kata adamah itu sebenarnya jutana. Konsep itu. Manusia menanam, manusia menyiram. Tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, kata Paulus. Dalam kekristenan, kalau mau paham tentang konsep tanah, manusia, alam manusia dan Tuhan, kita paham baik-baik trimakna tentang tubuh Kristus. Selain tubuh manusiawi sebagai roti perjamuan terakhir, tetapi tubuh Kristus itu bicara tentang sekelompok orang percaya. Kalau kita paham baik-baik, sebenarnya tubuh Kristus kita beroleh anugerah satu kali dan selamanya. Maka sesungguhnya bumi adalah perjamuan kehidupan, menemukan anugerah Tuhan setiap hari. Kalau begitu, bumi manusia kita adalah mitra yang memuliakan Tuhan. Mengelola alam dalam ketaatan kepada pencipta berarti bersama bumi ini memuliakan Tuhan. Kalau saudara pi orang puruma ke rumput dari depan sampai di puruma aja. Baru dia pi mana-mana dia bagaya luar biasa juga kasih kita bilang, aduh Tuhan, halaman rumah jusan sapu ame mam tua pun haken dong ngeri. Katanya ukur orang tuh Julia dari dia pun kebersihan WC. Bayangkan saudara hanya mau beli kunyit, pesan ojek pi pasar, Bapanas datang baru dari mana? Pasar, bagi apa? Beli kunyit. Yang bisa saudara tanam di rumah sendiri. Jadi memuliakan Tuhan itu di halaman-halaman. Saudara dan alam memuliakan Tuhan. Kita menjadi saksi kemitraan. Pola kerja kemitraan juga menjadi panggilan dalam pelayanan. 3 orang, 3 in 1, melayani
Tuhan Yesus yang sama. Tidak boleh terpecah-pecah. Tuhan memberkati kita. Amin.